Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah seni konfrontasi. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 yang berbunyi demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat hafalan untuk perenungan pagi ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu." Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah Anda memperhatikan betapa seringnya Yesus mengatakan hal-hal yang tidak ingin didengar orang? Dia mencintai penguasa muda yang kaya itu. Namun, dia tahu bahwa kemungkinan menyerahkan harta bendanya akan sangat menyusahkan. Namun Yesus tetap mendesaknya karena dia ingin pemuda itu masuk kerajaan surga. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Atau pertimbangkan wanita di sumur, percakapan antara seorang Yahudi dan seorang Samaria. Pada awalnya merupakan hal yang tabu. Namun Yesus bahkan mengangkat topik yang meresahkan tentang hubungannya dengan banyak pria. Namun baginya, ketidaknyamanan itu perlu untuk mengarahkannya ke arah kehidupan kekal. Yohanes 14 ayat 1 sampai 29. Sahabat-sahabat Kristus, kita suka tergoda untuk berpikir bahwa jika kita baik dan menyenangkan, maka kita menangani persahabatan kita dengan cara yang seperti Kristus. Namun, Alkitab memperjelas bahwa mempertahankan status quo bukanlah nilai Kristiani. Sebaliknya, prioritas utama kita adalah mengikuti Roh Tuhan. Meskipun Dia menuntun kita ke dalam percakapan yang tidak nyaman dengan orang yang kita kasihi. Meskipun kita harus lebih sering menyemangati teman daripada mengonfrontasi mereka, pada akhirnya kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk mengetahui kapan dan bagaimana melakukan keduanya. Pikirkan tentang hal ini. Apakah Anda cenderung menghindari atau terlibat dalam konfrontasi? Bagaimana hal itu dapat memengaruhi tanggapan Anda terhadap bisikan Roh? Ingat, ketika topik sulit muncul dalam suatu hubungan, cara terbaik untuk melanjutkannya adalah dengan mendengarkan Roh Kudus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.
Amin.